Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tri Hartanto. Bersama saya Tri Hartanto. Dan kali ini saya dapat kesempatan lagi. Mantap nih sama Dr. Adria, coy. Google. Wah. Google apa? Video kali ini saya mau ngebahas sama Dr. Adria. Ada beberapa pertanyaan sama mitos-mitos yang masih banyak beredar di luaran, Dok. Siap. Nah, yang pertama pertanyaannya itu, oh iya, udah pada kenal kan ini Dokter Adria, dokter spesialis gigi bedah mulut yang udah ada di konten saya. Nih, nanti kalau belum nonton di sini nih, terus saya kasih linknya. Sip, nonton semua ya videonya. Udah 400 Dok yang nonton. Semuanya informatif sekali. Dok, udah 400 yang nonton, Dok. Wih, mantap. Paling banyak. Iya coy, serius 400 teman-teman bisa lihat di konten cast. Amin. Mudah-mudahan makin banyak yang nonton. Amin. Dok, nah yang pertanyaan itu tuh tentang infeksi gigi itu kebanyakan tuh ada pada di wanita atau di pria, Dok? Infeksi gigi itu mungkin saya sedikit cerita tentang infeksi Dokter gigi cantik lah nanti ya. keluar aja nggak apa-apa, Dok. Jadi infeksi gigi itu adalah Sini keadaan nggak kelihatan. keadaan di mana gigi itu terpendam di dalam tulang. Nah, ini seringkali membuat masalah nih. Jadi gigi itu kadang membuat gigi depannya jadi rusak. Atau gigi yang terpendam ini juga bisa menjadi suatu potensi kista ya. Kista yang disebabkan oleh gigi. Makanya buat semua yang belum pernah ronsen gigi, mendingan ronsen deh. Ronsen gigi biar kelihatan ada gigi yang terpendam, infeksi atau tidak. Nah, gigi infeksi ini sebenarnya secara statistik gitu ya, malah lebih banyak di perempuan sebenarnya. Karena gigi infeksi ini sering terjadi pada pasien yang mempunyai rasio panjang rahang dengan lebar gigi yang berbedanya jauh. Jadi misalnya nih, giginya gede-gede, tapi rahangnya kecil. Oh gitu. Nah, itu sering terjadi infeksi. Nah, emang kalau di Asia itu bentuk rahang perempuan itu jauh lebih kecil dibanding dengan bentuk rahang laki-laki. Sebenarnya gitu. Makanya sehingga lebih banyak terjadi sebenarnya di perempuan dibandingkan di laki-laki. Selain itu juga beberapa studi suggest tuh memperkirakan kalau laki-laki itu mempunyai diet atau makanan yang cenderung lebih keras dibandingkan dengan perempuan. Diet. Ya, jadi makanan-makanan cowok mungkin batu, kerikil, dagingnya alot lah, atau buahnya kagak dipotong-potong dulu, langsung disikat aja. Nah, itu membuat stimulasi pertumbuhan rahang lebih cepat dan lebih besar, sehingga kemungkinan infeksinya malah biasanya lebih kecil dibandingkan perempuan. Dan meskipun ini tidak terlalu relevan sih ya, cuman di rumah sakit tempat saya bekerja juga cenderung pasiennya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Ternyata. Tapi memang kalau jumlah pasien sih kan tergantung ya, apakah si laki-laki itu nggak mau datang atau gimana juga menjadi satu faktor. Laki-laki lebih strong atau merasa dirinya kuat ntar pas udah sakit banget. Biasanya belum diurus laki-lakinya. Sekarang udah ada yang ngurus ya? Insya Allah bentar lagi. Insya Allah. Nah, jadi itu juga mungkin jadi salah satu pertimbangan kenapa infeksi itu lebih banyak di perempuan. Tapi sebenarnya sih perbedaannya juga nggak terlalu signifikan ya. Jadi memang juga laki-laki juga banyak juga yang kena infeksi. Jadi intinya sih mau perempuan atau laki-laki, saran saya foto ronsen deh, buat apalagi yang belum pernah foto ronsen, karena kalian nggak pernah tahu kondisi giginya seperti apa kan. Jadi saran saya ceklah
apalagi di usia-usia dewasa muda, Oh, dewasa muda berapa tuh range-nya, Dok? sekitar 20 sampai 25 tahun lah. 20 sampai 25 tahun. Nah, Oh, Karosa nggak masuk, Karosa. Nggak apa-apa. Itu apa rentang-rentang usia yang rentan mulai terjadi infaksi gigi. Oh, alah. Gitu mungkin. Penyebabnya itu ya, Dok, yang rahang. Cenderung rahangnya kecil, giginya besar. Oke. Jadi menyebabkan giginya nggak bisa keluar. Gitu. Tempatnya terbatas. Dan kebanyakan ada dia di wanita kalau yang pas di tempat dokter ini praktek ya. Iya, betul. Nah, berarti sarannya dokter, teman-teman mending ronsen lah panoramik. Gunakanlah BPJS-nya Anda. Tuh. Ini bukan promo. Buat yang swasta juga boleh. Oke. Nah, jadi ntar kalau misalkan teman-teman ada mau pertanyaan tentang infaksi gigi, boleh tanya di kolom komentar. Sekarang masuk ke mitos nih, Dok, yang sudah bukan sudah banyak bener, yang hampir saya juga kaget baru dengar tadi dari dokter. Mitos kalau bengkak terus diteblokin daun pepaya terus bisa kempes, itu gimana nih, Dok? Ya Gue mungkin baru dengar, sumpah. mungkin ini sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke tradisi kali ya, atau pengobatan-pengobatan alternatif mungkin ya. Tapi mungkin selain itu mitosnya juga karena daun pepaya juga menurut saya nih ya, ini juga apa prediksi saya, asumsi saya. Karena Karena kita kan biasa pakai daun pepaya untuk melunakkan daging kan. Oh iya, kalau misalkan pas kurban ya. Kayaknya dari situ deh. Iya. Jadi kalau kita mau bikin sate misalnya, Iya. nah daun pepaya biasanya suka dagingnya itu Di atas ditaruh di daun daun pepaya pepaya. dulu kan, Oke. supaya katanya biar lebih empuk segala macam gitu kan. Gue juga nggak tahu apakah bener dalam sate pun gue masih nggak yakin tuh bener nggak sih Empuk atau bisa nggak? jadi lebih empuk gitu ya. Tapi yang pasti sih saya pernah mendapatkan waktu saya masih mendalami sekolah bedah mulut Gimana, Dok? di beberapa daerah, beberapa daerah. ada yang pasien itu datang dengan kondisi sudah bengkak dari rahang bawah Rahang bawah sampai menyebar ke daerah leher. Kayak lebih gede dari gondongan. Iya, dan datang ke dalam kondisi semuanya tertutup daun. Saya bingung awalnya, ini apa, ini perban atau apa gitu. Saya tanyalah ke pasiennya, ini pakai daun apa ini? Ini kenapa ditutup begini? Kata saya gitu, kenapa nggak pakai perban? Toh kan perban lebih jelas ya, pakai betadin kayak perban gitu. Aduh, daun. Ini pakai daun gitu. Terus dibilang dia, iya dok, saya ini pakai daun pepaya karena dibilangnya ini daun pepaya itu yang direbus bisa mengempeskan bengkak. Saya sampai aduh, Mau ketawa apa gimana? antara mau ketawa dan sedih gitu ya. Karena kondisi pasien itu udah gawat banget. Serius, Karena, Dok? iya, jadi semua daging di daerah leher itu sudah terbuka. Aduh. Oleh karena infeksi yang disebabkan dari gigi, coba bayangin. Makanya buat kalian juga yang punya gigi-gigi berlubang dan atau sisa akar gigi, jangan dibiarin diam, karena kalian nggak pernah tahu kapan itu akan menyebabkan infeksi yang hebat terhadap kesehatan kalian sendiri gitu kan. Nah itu salah satu mitos yang berkembang, dan ternyata setelah saya konfirmasi pun pada beberapa kolega saya yang di daerah masih ada itu hal-hal kayak gitu terjadi. Jadi Sampai ada sekarang? beberapa, iya sampai sekarang loh, bayangin 2021. Tapi karena memang saya juga berpikir di daerah yang agak terpencil mungkin edukasinya kurang. Atau mereka pun mungkin terbatas terhadap koneksi untuk mencari informasi Iya, kayak gitu. Internet juga lah ya. masih internet atau apapun mereka masih terbatas. Jadi mereka masih terus melakukan hal-hal seperti itu gitu, sehingga ya itu mengagetkan juga, dan apa ya, bahkan bisa menyebabkan kematian kalau misalnya nggak dirawat dengan baik kan. Jadi ya itu salah satu mitos yang
saya juga kaget dan cukup unik sih ya gitu. Sampai bisa mereka percaya seperti itu gitu ya. Jadi gue bukannya mau mendowngrade pengobatan herbal lah ya. Cuman kita itu jangan terlalu jangan terlalu memberikan kepercayaan seluruhnya terhadap pengobatan-pengobatan alternatif seperti itu. Jangan terlalu penuh percaya. Oke lah, dia bisa, menurut saya pengobatan herbal atau pengobatan alternatif itu lebih baik untuk menjadi pengobatan suportif. Jadi pengobatan yang intinya itu tetaplah kalian ke dokter. Tapi kalau kalian mau menyambangi pengobatan dokter dengan pengobatan alternatif, silahkan. Mungkin itu bisa membantu juga. Tapi saran saya tetap ke dokter juga gitu. Yang intinya tetap ke dokter. Iya, horor juga sih Dok. Udah kebuka, ditutup pakai dahan pepaya. Coba, ini kayak daging hewan yang mau dimasak gitu kan. Makanya. Ini daging orang sehat. Cukup bayangkan teman-teman kalau misalkan itu kayak gimana kalau teman-teman ngeliat langsung kayak gitu ya, pantas nggak terlalu shock ya. Makanya. Mudah-mudahan edukasi mitos ini teman-teman bisa sebar ke teman-teman yang lain, terus sebar lagi, jadi semua teredukasi dan mudah-mudahan nggak ada lagi yang nemplok-nemplok itu pakai daun pepaya ya Dok ya. Ya, amin. Nah, masuk ke mitos yang kedua. Apa Dok yang tadi itu mitos yang habis dibius? Iya, habis misalkan Dokter Adria ini kan kalau misalkan bius itu kan lebih identik ke kamar operasi. Nah, orang yang bisa dikasih tahu Dok kalau misalkan orang yang masuk ke kamar operasi itu untuk kayak gimana tindakan atau apa aja. Jadi dia harus melakukan pembiusan tuh gimana? Ya. Jadi saya ini kan spesialis bedah mulut. Spesialis bedah mulut itu spesialis yang pendalaman dari bidang kedokteran gigi. Nah, karena kita bedah mulut, jadi kita bisa masuk ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu ngapain aja sih gitu. Nah, salah satu yang paling banyak saya kerjakan itu adalah pengangkatan gigi impaksi. Yang tadi yang di awal tuh udah bilang. Betul. Ya. Pada beberapa kasus gigi impaksi itu bisa menjadi ekstrim atau bisa sangat sulit untuk dilakukan pengangkatan apabila dalam pembiusan lokal. Oh, iya. Betul. Jadi misalnya posisinya yang kebalik atau terpendam di dalam tulang yang sangat jauh atau pasien punya ansietas yang terlalu tinggi. Atau gitu apa ya. Dok? Maaf, ansietas. Jadi pasiennya takut banget. Nggak berani banget untuk dilakukan pengangkatan dalam anestesi lokal gitu ya. Nah, itu salah satu indikasi yang bisa kita lakukan di kamar untuk operasi. Dimasukkan ke kamar operasi. Jadi maaf Dok, saya bilang. Nah, jadi itu yang dijelasin sama Dokter Adria. Nah, ini masuk ke mitos yang tadi nih. Jadi tadi udah dijelasin sama Dokter Adria. Masuk ke mitos yang tadi itu banyak kan yang misalkan sudah masuk ke kamar operasi. Ini bukan buat gigi doang ya Dok ya, hampir semua ya, mayoritas nih. Jadi ini hampir universal global. Jadi dia nggak bangun lagi. Itu mitos yang masih banyak beredar. Itu coba tolong dijelaskan biar netizen dan halayak ramai nggak mikir yang kayak gitu lagi. Ini tuh sebenarnya mitos, tapi juga bisa terjadi juga gitu ya. Jadi seringkali banyak beberapa pasien saya itu yang setelah saya jelaskan kondisinya dan harus dilakukan operasi, tiba-tiba dia nanya, "Dok, nanti kalau dibius nggak bangun lagi," katanya gitu. Nah, jadi bius total itu adalah Dok. Jadi bius total itu atau anestesi umum ya disebutnya, itu kondisi di mana pasien akan ditidurkan untuk sehingga pasien tidak merasakan sakit sama sekali pada saat dilakukan operasi. Nah, sebenarnya memang kompetensi ini akan lebih baik untuk disampaikan oleh dokter spesialis anestesi. Mungkin nanti akan ada sesinya. Dokter Gafar ya, ntar saya mudah-mudahan. Tadi Dokter Gafar udah pulang ntar ya. Jadi saya lanjut nih tentang anestesi, mantap. Jadi setelah lakukan bius total itu,
Nah, pasien akan tidur nih. Nah, tidur ini juga kita lakukan kontrol lah ya. Jadi akan dikontrol oleh dokter spesialis anestesi supaya pasien tetap tertidur, tapi tidak tidur sampai yang nggak bisa bangun lagi gitu. Enggak. Jadi sebenarnya bius total bisa bikin pasien nggak bangun lagi. Ada beberapa kondisi iya sih gitu, tapi ini tuh bukan suatu hal yang sering terjadi, bukan suatu hal yang apa ya istilahnya, aduh saya tiba-tiba kesandung batu gitu, terus jatuh. Nah itu nggak sesering itu. Itu ini suatu hal yang sangat terkontrol dan kita melakukan banyak persiapan sebelum bius total itu untuk memastikan pasien itu dalam kondisi baik dan bisa dibius total dan bisa bangun lagi dong yang pasti gitu. Memang pada beberapa kasus, misalnya pasien ini mengalami keadaan yang harus dilakukan operasi secara emergensi. Oke, darurat. Kita sebut itu sebagai operasi sito. Nah, sito ini itu kondisinya bisa ada dan bisa harus dilakukan. Pada saat kondisi sito, persiapan yang dilakukan itu nggak bisa terlalu mendalam karena operasinya itu Mengejar lebih waktu dengan betul, nyawa ya, Dok ya? karena kondisi operasi sito itu apabila tidak dilakukan operasi pasien bisa kehilangan nyawa gitu. Makanya jadi pasien mau nggak mau harus dilakukan bius total. Nah pada saat bius total, nah bisa nih ada beberapa kondisi pasien yang tidak terdeteksi. Misalnya pasiennya punya penyakit jantung, atau pasiennya mempunyai alergi terhadap obat anestesi yang kita nggak tahu nih sebelumnya karena pasiennya buru-buru harus dioperasi. Nah pada kondisi tersebut saat dokter anestesinya mungkin juga mempunyai keterbatasan alat atau obat gitu. Pada saat pasien tersebut dilakukan bius total dan terjadi komplikasi, kalau terjadi nih ya, nggak selalu terjadi ya, nggak selalu terjadi komplikasi itu. Tapi pada saat kalau terjadi komplikasi, bisa nih pasien itu sulit untuk diregulasi tekanan darah atau nafasnya, sehingga menyebabkan pasien itu memburuk dan yang kita nggak mau akhirnya kehilangan nyawa pada saat di bius total gitu, sehingga seolah-olah pasiennya nggak bangun lagi. Nah sayangnya kondisi ini tuh tidak dijelaskan dengan baik di masyarakat. Masyarakat cuma tahu, oh kemarin si A di bius total tapi nggak bangun lagi, akhirnya meninggal. Nah yang tersebar seperti itu, sehingga terbangunlah mitos kalau di bius total itu nanti nggak bangun lagi loh gitu. Mindset orang-orang jadi dia langsung. Betul. Dan nggak kalau bahasa kita kerennya diklarifikasi gitu kan, cari dulu sumbernya bener nggak, tanya gitu. Kita main ambil mentah-mentah itu kayak nggak bagus lah sekarang. Hati-hati zaman digital gini ya, Dok ya. Main ambil-ambil aja itu bahaya banget. Jadi kalau kemungkinan yang mitos itu kalau misalnya sudah terjadwalkan, terus sudah kalau misalkan itu sebelum dievaluasi terus udah terstruktur dengan baik gitu, terjadwalkan, itu insya Allah nggak ada kemungkinan seperti itu. Nah kalau yang kayak gitu tuh kemungkinan yang kayak tadi, tapi itu pun nggak bakal begitu, diusahakan sama dokter tuh yang sebaik mungkin. Nggak mungkin ada dokter yang jahat sampai mau nauzubillah bikin pasien mati sampai gitu kehilangan nyawa gitu, nggak mungkin, nggak ada itu itu malpraktek. Malpraktek malpraktek masuk kayak gitu kan, yang bikin bahaya banget gitu kan. Nah jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ada satu lagi, Dok, yang tadi tuh apa ya, saya lupa. Kalau nggak salah apa tadi ya? Saya sampai lupa. Gigi berlubang. Oh iya, gigi berlubang akibat ulat. Oh iya. Akibat cacing. Dan ini masih ada loh sampai sekarang. Sampai sekarang. Waduh, ngaco banget. Gigi berlubang karena ulat. Coba. Sekarang itu aduh. Ini 2021 masih ada, makanya saya pas denger kaget lah, papaya, ulat.
coba teman-teman yang pasti denger ini dan nonton ini, coba gimana ekspresinya. Tolong tulis komen di kolom komentar deh kalau misalkan denger mitos gigi berlubang gara-gara ulat. Itu masih ada, Dok. Ya, jadi pertama kali saya tahu tentang ini tuh pada saat saya sholat Jumat. Jumat. Saya sholat Jumat di salah satu masjid yang cukup besar. Waktu itu di Bandung. Oh, daerah Bandung. Daerah Bandung ya. Terus habis sholat Jumat nih, karena Masjid Agung nih besar kan. PSB bukan ya? Masjid Agung yang Masa saya sebut kan ya. ya. Oke. Nah, udah beres nih sholat Jumat keluar nih. Nah, biasalah suka ada pasar tiba-tiba. Oh iya, Jumat pasar kan. kaget, bener-bener ya. Ada yang jual palu, Cendol ada kan, yang cendol. jual cendol, ada yang jual macam-macam deh, obat Ya, juga ada. I know. Nah, anehnya ada salah satu yang menyediakan jasa cabut gigi. Coba. Aduh, Gila nggak? Di pinggir jalan loh. cabut gigi. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jadi dia... Wah, saya juga... Tapi saya amazed itu dia kayak menggunakan suatu bahan kimia yang menyebabkan nggak sakit pada saat dicabut. Oh gitu, Dok. Jadi nggak Betul. disuntik. Jadi nggak disuntik dia. Dia menggunakannya tuh kayak diteteskan ke kapas gitu. Tapi itu saya juga bingung ya. Antara ada dua kemungkinannya. Satu, si bahan yang dia pakai itu benar-benar bahan yang kuat. Sehingga pasien itu nggak kerasa sakit. Yang kedua, pasien-pasien yang dilakukan pencabutan di situ adalah pasien-pasien rekanannya dia. Oh. Bisa jadi kayak gitu. oknum. Jadi, oknum. Jadi biar kelihatan kalau dia benar-benar ahli gitu ya. Nah, di situ dia jual nih. Dia jual obat tersebut dengan cara dipakai ditaburkan di kapas, masukin ke gigi yang berlubang. Karena menurut dia gigi itu berlubang oleh karena ulat. Oh, oke. Jadi dia itu ada ulat di dalam gigi sehingga menyebabkan giginya keropos, rusak, dan ulatnya itu harus dimatikan. Karena kalau ulat itu nggak mati, giginya akan sakit terus, dia bilang gitu. Dan lucunya lagi, dia juga melakukan suatu demonstrasi dengan membasahi kapas dengan obatnya dia itu, terus ditempelkan ke daerah gigi berlubang pasien yang ada di situ, terus sama dia ditaruh di kaca yang dikasih air. Kayak gue pernah deh nih. Gue pernah juga nih kayaknya. Setelah di kaca kapas yang ditaruh di ke gigi berlubang itu terus dilarutkan di air ya kayak dikocok-kocok di air gitu. Kayak ada benang-benang gitu. Oh gitu. Nah, itu dia bilang itu ulatnya tuh. Oh, kayak gue pernah deh. Kayak gue pernah deh itu. Saya juga sampai sekarang masih belum tahu itu gimana caranya supaya terjadi hal seperti itu ya. Cuman, wah, bener-bener mencuci otak orang banget gitu. Kan kita tahu sendiri ya, orang itu kan seeing is believing ya. Pada saat kita lihat, kita percaya apa itu gitu. Padahal sebenarnya itu belum tentu hal yang benar. Nah, itulah yang menyebabkan dia laku, banyak orang yang beli segala macam, dan itu mitos tersebar sangat kuat di masyarakat. Gila. Kalau gigi berlubang itu sama ulat, nggak usah ke dokter gigi, beli aja obatnya dia. Gitu dia bilang. Waduh, padahal kita tahu sendiri ya, gigi berlubang itu diakibatkan oleh bakteri yang ada di mulut kita. Bakteri, jadi komponen karies itu adalah gigi yang berlubang ya. Gigi yang berlubang disebut itu karies. Karies itu ada 3 komponen penting yang berperan penting sehingga terjadi karies. Yang satu adalah bakteri. Yang kedua itu adalah giginya. Yang ketiga itu adalah waktu. Bukan gigi. Bakteri, karbohidrat dengan waktu. Oh, karbo Gitu. tuh bahaya emang gula ya, Dok ya? Betul. Jadi ketika 3 itu present atau ketiga faktor itu ada di dalam gigi dan itu terjadi simultaneous ya, jadi berbarengan. Jadi gigi ada bakterinya, terus ada karbohidrat itu bisa gula, bisa apapun. Terus ada waktu tuh jadi dalam waktu yang lama tidak diapa-apain. Iya. Pasti karies. Karena bakteri itu menggunakan karbohidrat untuk memproduksi asam. Asam itu yang akan lama-lama merusak email kita sehingga
gigi itu jadi berlubang perlahan-lahan. Oh, bakteri itu makanannya si karbo itu. Betul. Makannya teman-teman nih. Baru lihat. tahu kan? Badan jangan obes lah, obes bahaya banget gitu ya olahraga. Mungkin saya tambahin juga mitos ya. Iya, satu lagi. Makan gula bikin gigi berlubang. Mitos banget nggak tuh? Wah, itu itu mah iklan. itu bukan mitos lagi, bahkan kayak sebagai anjuran coba. Ya kan? Iya bener. Padahal bukan gitu konsepnya. Tuh, tambahin satu lagi nih. Harus gimana konsep? Konsepnya itu adalah boleh silahkan kalian mau makan gula sebanyak apa gitu, mau makan permen, es krim apa, tapi sikat gigi. Oh, Mau oke. satu truk makan gula juga asal sikat gigi nggak akan berlubang giginya. Oke. Gitu. Jadi oke lah kalian mau makan gula atau mau makan karbohidrat apapun sebenarnya nggak masalah. Cuman yang penting itu kita harus mengeliminir bakteri sama waktunya nih. Jadi dengan cara menyikat gigi atau berkumur dengan obat kumur yang khusus gitu ya untuk melisiskan karbohidrat. Nah. Itu bisa kalian mau makan sebanyak mungkin gitu. Pantes. Tapi Pantas kalau ibu saya kalau misalkan apa waktu itu habis makan sikat gigi gitu. Terus kalau nggak minum air putih biar mungkin dia gitu. air Tapi putih sikat gigi juga sih bener. betul, air putih juga Buat akan netral. membantu menetralisir asam yang ada di dalam mulut. Ya, yang nempel-nempel ya dok ya. Betul. Nah, jadi intinya itu kalau nggak mau giginya berlubang, 3 faktor itu harus ada yang dihilangkan. Waktukah dengan cara menyikat gigi Oke. sehingga giginya bersih. Atau bakteri bisa dengan menyikat gigi atau dengan obat kumur. Oke. Atau karbohidratnya jangan makan banyak-banyak. Dikurangin tuh gulanya. Dikurangin gulanya juga boleh. Tapi bukan berarti makan banyak gula jadi gigi berlubang ya. Jadi makan gula boleh, tapi ya harus diperhitungkan itu. Harus ini namanya nggak boleh berlebihan lah gitu kan. Yang semua sesuatu yang berlebihan nggak bagus kan. Ntar jadi diabetes juga kan. Nah, itu juga ya. Makan gulanya juga jangan banyak-banyak, ntar diabetes. Jadi diabetes itu, bener kan? Serem banget kalau udah diabetes. Betul. Banyak banget itu emang penyakit dari gula tuh. Saya mau diet. Gue segini diet gula. Diet gula. Oke. Jadi teman-teman itu ilmu banget tuh. Ayo teman-teman mungkin ini bisa di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ini pasti bermanfaat banget sih kalau menurut saya juga baru dengar dari Dokter Ade yang tadi kaget gitu. Wah, ini ilmu banget nih. Mudah-mudahan nanti yang banyak yang belum tahu soal mitos-mitos ini jadi pada tahu. Terus, Amin. nah teman-teman bantu ini share video biar semua pada ngeliat. Nah kan siapa tahu nanti dapat pahala. Amin. Nanti kan orang pada sehat. Ntar kalau orang udah pada sehat, terus dia bisa kayak aktivitas atau ibadah gitu. Terus kita juga kebagian pahalanya. Amal jariah ya. Amal jariah. Amin. Ini makanya ini saya buat Insya Allah. video ini. Semoga ini bermanfaat banget buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. BTW ini kita udah swab. Kita aman. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. kita lepas masker. Teman-teman jaga kesehatan selalu. Dokter Adria, makasih banyak dok. Sama-sama. Gila keren. Kalau teman-teman mau saya collab lagi sama Dokter Adria, komen, follow Instagramnya. Mau lagi Ntar saya taruh di sini nih. Ntar saya nama Instagramnya nih. Sip. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Trihartato pamit. Dokter Adria pamit. Pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Salam sehat. Mantap.